Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba MAPSI tahun 2021, yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan peserta Lomba MAPSI tingkat Kabupaten Purworejo. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah menciptakan dualisme dunia sehingga tidak dapat bertahan satu jika tidak ada dua. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga lengkap sudah kehidupan di dunia ini. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato mengenai tantangan generasi milenial pada era industri 4.0. Teman-teman yang saya sayangi, adakah di antara teman-teman yang tahu apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang lahir ketika teknologi sudah maju. Generasi dari generasi yang ada di bumi yang pandai dalam menggunakan Android, media sosial, dan juga smartphone, sehingga mahir dalam menggunakan teknologi. Adakah di antara teman-teman yang belum mengenal yang namanya Android? Tentu saja teman-temanku pasti mengenal yang namanya Android. Bahkan anak kecil pun mengenal yang namanya Android. Android 15 tahun yang lalu adalah barang yang langka atas kreasi dan inovasi yang tidak henti dilakukan, sehingga terciptalah teknologi hingga saat ini dapat kita manfaatkan. Lalu bagaimana dengan pemuda Islam? Allah SWT banyak mengisahkan pemuda-pemuda idaman yang diharapkan mampu menjadi contoh untuk pemuda-pemuda di era ini. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya akan kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan akan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Ashabul Kahfi adalah pemuda yang beriman kepada Allah saat pemerintahan Raja Dipyanus. Pada suatu hari, sang raja mendengar bahwa ada kabar seorang pemuda yang tidak mau mengikuti ajarannya. Lalu, raja tersebut memerintahkan dengan memaksa pemuda tersebut untuk mengikuti ajarannya menyembah berhala. Lalu apa kata pemuda tersebut? Pemuda tersebut dengan tegas dan lantang menolak ajaran tersebut untuk menyembah berhala. Ketujuh pemuda dan satu ekor anjing yang mengawal perjalanan mereka atas izin Allah SWT tertidur selama 309 tahun lamanya. Setelah 3 abad tertidur, Allah SWT membangunkan ketujuh pemuda tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, di era milenial ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemuda Islam. Di antaranya seperti bergandengan tangan, berpelukan yang dianggap lumrah, pulang larut malam yang dijadikan hal biasa. Betul? Media sosial, gemerlapnya dunia entertain membuat pemuda terlena olehnya. Dengan adanya teknologi canggih, tenaga manusia banyak yang terganggu
tergantikan oleh mesin-mesin digital. Otot diganti robot, kuli diganti kren, pekerjaan penjaga pintu tol yang awalnya menggunakan tenaga manusia digantikan dengan teknologi canggih. Lalu bagaimana pemuda Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan di era milenial? Yang pertama, penanaman akidah, syariah, akhlak yang berbasis teknologi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, seperti menjadikan media dakwah, sharing ilmu agama yang bermanfaat, atau bahkan berbisnis. Yang ketiga, kita sebagai generasi milenial janganlah sekali-sekali mengikuti tren perkembangan zaman tanpa memfilternya terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Hidup hanya satu kali, kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita di dunia. Tetaplah istiqomah di jalan agama Allah. Insya Allah kehidupan kita akan bermanfaat untuk sesama. Jadilah generasi penerus bangsa yang pandai dalam menggunakan teknologi untuk kemajuan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.